hari ini tentunya dengan hati yang bersiap dengan penuh sukacita. Nah, kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai acara sekolah minggu kita. Mari Bu Yayan anggarkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Hari ini kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan melalui sekolah minggu online kami. Berkati kami semua, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan dengan semangat memuji nama Tuhan yang berjudul King Kong Badannya Besar, ya. Jadi tidak cuma kita, tapi hewan pun memuji Tuhan semua, ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Semuanya ikut memuji Tuhan, ya. Ada King Kong, ada bebek, dan kita semua ikut memuji Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita menyediakan hati kita, pikiran kita, telinga kita. Kita akan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Hesti. Siap teman-teman? Yuk kita persiapkan hati dengan memuji Tuhan. Bapa, Ku datang.
Gimana kabar semuanya? Pasti baik kan? Pasti luar biasa. Nah, puji Tuhan, di minggu ini di tanggal 11 Oktober kita bisa bertemu lagi untuk kita bersekolah minggu. Meskipun di rumah masing-masing, tidak apa-apa. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Nah, hari ini sekolah minggu kita akan dibawakan oleh Mbak Hesti ya. Nah, sebelumnya kita mau siapkan Alkitab kita. Nah, siapkan Alkitab. Kita mau buka di satu ayat. Banyak sih ayatnya, tapi nanti Mbak Hesti akan bacakan satu ayat saja ya. Nah, kita akan berbicara tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Yuk kita buka di Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi Mbak Esti bacakan di Keluaran 32 ayat 1 sampai 14. Nah, Mbak Esti akan bacakan satu ayat saja ya, di ayat yang ke-14. Nih. Keluaran 32 ayat yang ke-14. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nah, sebelum masuk ke dalam ayat ini lebih dalam lagi, pasti mau tanya dulu nih sama adik-adik semuanya yang ada di rumah. Kalian pernah nggak merasa dikecewakan oleh orang tua kalian mungkin, atau saudara kalian mungkin ketika di suatu hari kalian dijanjikan untuk pergi, untuk bermain bersama, atau dijanjikan mau dibelikan makanan atau es krim atau apapun. Nah, tiba-tiba ketika hari H ternyata dibatalkan. Nah, kalian pernah nggak merasa kecewa seperti itu? Nah, gimana rasanya? Pasti sakit kan? Pasti rasanya sedih banget kalau dikecewakan. Nah, sama seperti Tuhan juga ini. Jadi cerita di dalam kitab Keluaran ini menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel itu atau umat Tuhan itu mengecewakan Tuhan karena ketika Musa naik ke gunung Sinai selama 40 hari, nah ternyata umat Israel ini tidak sabar. Nah, sampai akhirnya umat Israel ini mereka mereka mengumpulkan emas, kemudian dibentuk lembu emas. Nah, ternyata lembu emas tuangan itu malah disembah oleh bangsa Israel sebagai ganti Tuhan. Nah, gimana perasaannya Tuhan? Ya pasti Tuhan Allah sakit hati sekali, padahal Tuhan itu sudah memberkati bangsa Israel dari keluar dari tanah Mesir. Nah, sampai menuju ke tanah Kanaan. Tetapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Bangsa Israel malah membuat lembu emas, kemudian mereka sembah karena mereka tidak sabar menunggu turunnya perintah-perintah Tuhan Allah yang dibawa oleh Musa dari Gunung Sinai. Nah, di sini Tuhan Yesus sangat-sangat kecewa. Nah, sampai Musa itu berkata sama Tuhan, berbicara sama Tuhan, dan sampai pada akhirnya di ayat yang ke-14 nih, Mbak Esti bacakan lagi. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Nih, Tuhan Yesus akhirnya menyesal. Nah, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang pengampun, Allah yang mau mengampuni gitu ya. Bahkan Tuhan itu rela menghapus dosa-dosa kita lewat kayu salib. Nah, mungkin di sini kalian juga pernah melakukan suatu kesalahan atau melakukan dosa, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin kalian bertengkar, kalian gak nurut sama orang tua. Nah, secara tidak langsung itu mengecewakan hati Tuhan ya. Nah, di situ Tuhan kecewa, pasti Tuhan sedih melihat perbuatan kalian. Tetapi kita tidak boleh takut untuk mengakui setiap kesalahan-kesalahan kita, sebab kita harus ingat-ingat
Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Dia mau mengampuni setiap kesalahan kita. Dia mau mengampuni setiap dosa-dosa kita. Nah, betapa baiknya Tuhan Yesus itu ya. Nah, jadi mungkin kalian dalam satu hari pernah melakukan dosa. Kalian harus mengakui setiap dosa-dosa kalian. Jangan takut, karena Tuhan itu pasti akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Oke ya, jadi jangan pernah takut untuk mengakui dosa-dosa kita, karena Tuhan Yesus itu pasti akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Amin. Nah, gitu ya. Nah, untuk menutupnya kita mau berdoa. Nah, yuk mari kita ambil sikap berdoa dan Mbak Hesti yang akan hantarkan. Yuk ambil sikap berdoa, jangan lirik kanan, jangan lirik kiri. Oke ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau mau mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kami. Dan Tuhan, saat ini kami mau mengakui setiap dosa-dosa kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Mungkin di hari-hari ini kami melakukan kesalahan yang menyakiti hati-Mu dan mengecewakan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau ampuni setiap dosa-dosa kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Engkau mau mengampuni setiap dosa-dosa kami, dan Engkau melayakkan kami untuk kami selalu berdoa dan beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan memberkati ya. Jangan pernah takut untuk mengakui dosa-dosa kita ya. Oke, Tuhan memberkati. Ya, seru kan cerita sekolah minggu yang dibawakan Kak Hesti? Gimana adik-adik? Seneng kan? Kak Hesti luar biasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi Bu Yoyon berdoa supaya firman itu tidak hanya sebagai cerita yang teman-teman dengar, tapi teman-teman melakukannya dengan setia sepanjang hidup teman-teman. Nah, masih ingat tugas minggu lalu tentang apa? Iya, mencari 5 perbedaan tentang gambar Bapak Musa. Kemarin sudah masuk ke HP-nya Bu Yoyon ya, WhatsApp-nya Bu Yoyon. Nah, kali ini Bu Yoyon akan tampilkan hasil karya teman-teman. Selamat menyaksikan rangkaian tugas-tugas teman-teman yang sudah teman-teman kirimkan. Nah, seminggu ini kita akan belajar menjalankan firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini yang sudah bergabung dengan Sekolah Minggu GKJ Mojosongo.